Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akuntansi biaya yang beranggotakan Nur Khofifah Aulina Dewi, Serly Cynthia Devi, Regina Dwi Pahdevi, Hendika Basori, Faiz Aminullah Abror, Yusuf Bahtiar, Inneke Rosa Ayu Permata Putri, Novia Zunia Rizky, Pratiwi Dwi Handini, Anggun Renitasari, Ardika Pambudi. Bab 10 Biaya Overhead Pabrik atau BOP dengan penentuan tarif. Bab 10 terdapat 6 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama, definisi dan karakteristik BOP. Pokok pembahasan kedua, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif BOP. Pokok pembahasan 3, perhitungan tarif BOP. Pokok pembahasan keempat, pembebanan BOP ke produk. Pokok pembahasan kelima, pengumpulan BOP sesungguhnya. Pokok pembahasan keenam, perlakuan selisih BOP. pembahasan pertama yaitu definisi dan karakteristik BOP. Definisi biaya overhead pabrik. Dalam perhitungan dan pembukuan akuntansi, seluruh biaya atau beban dalam operasional bisnis harus dicatat dengan baik. Salah satunya terkait dengan biaya overhead pabrik. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Sehingga dapat diartikan bahwa biaya overhead pabrik merupakan biaya yang mencakup semua biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan biaya produksi lainnya yang tidak secara mudah diklarifikasikan atau dibedakan langsung pada suatu proses produksi. Biaya overhead pada sebuah pabrik berbeda-beda tergantung dari jenis perusahaannya. Biaya overhead pada perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Materi selanjutnya adalah karakteristik biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi. Dan yang kedua, sulit ditelusuri dan diidentifikasi langsung ke dalam pesanan atau produk. Dan yang ketiga adalah jumlahnya tidak material terhadap suatu produk dalam pabrik. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu satuan produk. Dalam satuan produk ini, metode yang paling sederhana dan yang langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Biaya overhead pabrik untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Taksiran biaya overhead pabrik
dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan biaya overhead pabrik per satuan. Dan selain itu juga yang kedua adalah jam mesin. Dalam hal ini, perhitungan jam mesin ini dilakukan apabila biaya overhead dengan waktu penggunaan mesin. Dalam biaya overhead pabrik jam mesin dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran per jam mesin sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam mesin. Selanjutnya, 3. Jam tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. 4. Biaya bahan baku. Taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikalikan 100 sama dengan persentase biaya overhead pabrik dari biaya bahan baku yang dipakai. 5. Biaya tenaga kerja langsung. Tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja sama dengan tarif biaya overhead per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu pemilihan kapasitas yang tepat. Penentuan kapasitas produksi yang digunakan merupakan dasar dari perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Beberapa kapasitas yang digunakan dalam pembuatan anggaran biaya overhead pabrik ada 4, yaitu yang pertama, kapasitas teoritis atau ideal. Kapasitas teoritis adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama periode tertentu atau berproduksi pada tingkat 100% tanpa ada hambatan. Kapasitas ini sulit tercapai, bahkan tidak mungkin tercapai, tetapi bagi sebagian manajemen, kapasitas ini memberikan manfaat untuk mengukur pencapaian kapasitas perusahaan dalam upaya melakukan sejumlah perbaikan. Yang kedua yaitu kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen atau fasilitas lainnya untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang berasal dari dalam perusahaan. Contoh hambatan dari dalam perusahaan yaitu penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya reparasi mesin, tertundanya kedatangan bahan baku dan suku cadang dari hari libur, dan ketidakefisienan serta lain-lain. Yang ketiga yaitu kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas suatu pabrik atau departemen untuk menghasilkan suatu produk dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Kapasitas normal juga merupakan peningkatan kapasitas jangka panjang, yang mana kapasitas normal merupakan kapasitas praktis dikurangi pertimbangan dari luar perusahaan, serta pendapatan per kapita, selera konsumen, teknologi peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kapasitas inilah yang biasanya digunakan sebagai dasar dalam menentukan tarif biaya overhead pabrik, karena telah mempertimbangkan berbagai hambatan, yaitu hambatan dari luar maupun dari dalam perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang. Kapasitas ini merupakan pendekatan kapasitas dalam jangka pendek. Tarif BOP yang ditetapkan berdasarkan kapasitas ini akan berbeda pada setiap periodenya. Hal ini dikarenakan terkait dengan perubahan penurunan atau kenaikan dalam kapasitas produksi yang direncanakan atau produk yang dihasilkan yang diakibatkan dari perubahan perencanaan penjualan. Kelemahan penggunaan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan sebagai dasar penentuan tarif BOP ada dua, yaitu yang pertama, berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun. Yang kedua, akibat perbedaan yang besar pada tarif BOP, maka biaya-biaya akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan dan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Materi selanjutnya adalah ada tidaknya unsur biaya overhead pabrik tetap. Pembebanan produksi ke dalam produk dapat dilakukan dengan dua cara.
yaitu yang pertama ada biaya penyerapan penuh, yang kedua ada metode perhitungan biaya variabel. Biaya produksi memperhitungkan semua elemen biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap yang terdiri dari yang pertama biaya bahan langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada biaya overhead pabrik variabel, yang keempat ada biaya overhead pabrik tetap. Sistem perhitungan biaya dinamakan biaya penyerapan penuh atau absorption costing atau full costing. Oleh karena itu, dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik menyertakan biaya overhead variabel dan tetap. Formula perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Ada rumusnya. T tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik variabel ditambah dengan anggaran biaya overhead pabrik tetap dibagi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Sementara bagi manajemen atau pihak internal berfokus pada elemen biaya variabel saja. Seperti yang pertama ada biaya bahan langsung, yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga ada overhead pabrik variabel. Sistem perhitungan biaya dinamakan sistem perhitungan biaya langsung atau variable costing. Walaupun sistem perhitungan memiliki konsep yang berbeda terkait biaya produksi, laba kotor, laba bersih, sehingga menghasilkan saldo persediaan dan nilai laba yang berbeda. Tetapi selisih biaya overhead pabrik yang timbul akibat adanya kapasitas yang menganggur tidak dibentukkan terhadap biaya langsung. Formula perhitungan overhead pabrik. T. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan dasar pembebanan pada kapasitas normal. Yang selanjutnya, penggunaan satu tarif atau beberapa tarif di pabrik. Siklus pembuatan produk dimulai dari bahan untuk selanjutnya diproses menjadi produk jadi. Proses produksi yang dilakukan di pabrik dapat melalui satu departemen atau beberapa departemen tergantung dari sifat dan jenis produksi tersebut. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode perhitungan tarif, yaitu yang pertama, tarif tunggal merupakan suatu tarif biaya overhead pabrik untuk semua departemen di pabrik. Yang kedua, tarif diferensiasi. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang memproses produk melalui lebih dari satu departemen dengan karakteristik yang berbeda secara signifikan tiap-tiap departemen tersebut. Penghitungan tarif biaya overhead pabrik (BOP) overhead rates. Tarif BOP diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Berdasarkan penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian, maka dapat dihitung tarif BOP dengan cara membagi BOP dianggarkan dengan tingkat kegiatan di masing-masing departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap. 1. Menyusun anggaran BOP. 2. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. 3. Menghitung tarif BOP. 1. Menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, antara lain 1. Kapasitas praktis. Untuk menentukan besarnya kapasitas praktis dan kapasitas normal terlebih dahulu harus ditentukan kapasitas teoritis, yakni volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik tersebut. 2. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. 3. Kapasitas sesungguhnya. Kapasitas yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran BOP berdasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang juga dipakai sebagai penentuan kapasitas. Sedangkan jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. 2. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Setelah anggaran selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil. BOP kepada produk dapat
dibebankan ini dikenal sebagai satuan kegiatan atau satuan penghitungan, yakni satuan yang dipakai untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan untuk bagian produksi dan bagian jasa dalam rangka proses produksi. Suatu kegiatan ini sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran BOP, karena pada prinsipnya BOP merupakan hasil perkalian antara satuan kegiatan dengan tarif BOP. Beberapa dasar yang dapat dipakai sebagai satuan kegiatan untuk membebankan BOP kepada produk antara lain: satuan produk, biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Terakhir, ketiga, menghitung tarif BOP. Setelah anggaran BOP selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. Dengan formula, jumlah BOP yang dianggarkan sama dengan tarif BOP kali tingkat kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, BOP affiliate. BOP affiliate adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk melalui tarif yang ditentukan dibuka pada kapasitas yang sesungguhnya. Rumus BOP affiliate adalah tarif BOP dikali kapasitas sesungguhnya. Ada berbagai macam pembebanan biaya overhead pabrik ke produk. Yang pertama, satuan produk. Metode yang dipakai sederhana dan yang langsung membebankan kepada overhead pabrik kepada produk. Yang kedua, biaya bahan baku. Biaya produk overhead yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar elemen biaya overhead pabrik mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung. Yang keempat, jasa tenaga kerja langsung. Terdapat hubungan yang erat antara jumlah upah dengan jumlah jasa kerja. Yang kelima, jam mesin. Apabila biaya overhead pabrik bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, seperti pada bahan bakar atau listrik. Selanjutnya, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam periode penggunaan tarif direkapitulasi ke dalam akun biaya pengendalian atau akun kontrol, yaitu akun biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Sementara rincian biaya overhead pabrik yang terjadi selama satu periode akuntansi direkapitulasi ke dalam kartu biaya overhead pabrik yang berfungsi sebagai buku membantu biaya overhead. Metode pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. 1. Metode full costing. Pada pengumpulan overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing, maka biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. 2. Metode variable costing. Pada pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dalam metode variable costing, maka seperti halnya dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Pembahasan selanjutnya adalah perlakuan selisih biaya overhead. Pada akhir periode akuntansi telah diketahui besarnya BOP dibebankan atau BOP affiliate dan BOP sesungguhnya atau BOP aktual. Langkah selanjutnya adalah menutup biaya overhead pabrik dibebankan atau BOP affiliate ke biaya overhead pabrik sesungguhnya atau BOP aktual. Hasil penutupan tersebut akan menunjukkan apakah ada varians atau selisih antara BOP aktual dengan BOP affiliate. Berikut varians atau selisih yang mungkin terjadi. Yang pertama, kurang dibebankan atau under affiliate. Kurang dibebankan atau pembebanan terlalu rendah adalah selisih yang timbul, yang mana BOP affiliate dengan lebih rendah daripada BOP aktual. Varians selisih ini dianggap tidak menguntungkan atau unfavorable atau merugikan. Yang kedua, lebih dibebankan atau over affiliate. Lebih dibebankan atau pembebanan terlalu tinggi adalah
selisih yang timbul yang mana BOP applet lebih tinggi daripada BOP aktual. Varians atau selisih ini dianggap tidak merugikan atau favorable atau menguntungkan. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Jika selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Lilik Nur Sulistiawati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Biaya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Dan jika dari teman-teman ingin bertanya silahkan menuju kolom komentar. Terima kasih.